Bapak Ibu serta saudara sedama, sebelumnya mari kita mengagungkan Guru Agung kita dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Berkat kekuatan karma baik kita bersama, hari ini kita masih dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu puja bakti umum. Tentunya berkah kesehatan yang kita miliki saat ini ya perlu kita syukuri, sehingga kita masih dapat melakukan kebajikan-kebajikan baik tadi maupun saat ini. Pada malam hari ini saya ingin sedikit menguraikan kembali tentang ajaran Sang Buddha, yaitu tentang keruntuhan. Apa artinya keruntuhan, Bapak Ibu? Hah? Apa kau ket? Globo, gugur ya, keruntuhan. Jadi yang semula di atas turun ke bawah, ya. Bapak Ibu, lama kehidupan kita di alam manusia sekarang ini kondisinya seperti apa, Bapak Ibu? Apakah sudah baik atau kurang baik, atau sangat baik, atau sangat kurang baik? Yang Bapak Ibu rasakan di alam manusia sekarang ini, baik, kurang baik, sangat baik, atau sangat kurang baik? Ya? Kurang baik? Kurang baik. Ada yang merasa kurang baik? Ada yang merasa cukup baik? Ada yang merasa sangat baik? Ya. Kalau sekarang kita merasa kurang baik, mungkin kita bisa bayangkan makhluk yang lain yang rendah, ya Bapak Ibu ya. Mereka mungkin lebih kurang baik daripada kondisi kita. Ya. Ya, kondisi kita saat ini ya bisa dikatakan ya, ada yang mengatakan baik, ada yang kurang baik, ya memang kondisi demikian ya. Namun demikian, alam manusia ini sudah merupakan alam yang kebahagiaan yang terendah, alam kebahagiaan yang terendah ya, di bawah alam dewa ya. Di bawah kita 4 alam yang menderita, yang itu isinya penderitaan terus. Kalau kita kan berganti-ganti, lagi dapat gajian, nah, suka hati, ya, dapat untung, suka hati, banyak dapat ikan, suka hati, ya. Nanti lagi belanja di kedai, tahu-tahu dimarah orang, ya, atau di jalan tahu-tahu dimaki orang, susah hati, berganti-ganti, ya. Walaupun demikian, kondisi kita saat ini sudah dikatakan sudah cukup baik di alam manusia, karena masih ada alam-alam rendah lainnya yang sangat-sangat kurang baik kondisinya ya. Nah, kita di alam manusia ini bisa mengalami keruntuhan ya. Alam manusia ini sudah posisinya tidak di bawah ya, termasuk yang agak ke atas. Maka dari itu kita juga masih bisa turun ke bawahnya, runtuh, bisa runtuh ya. Nah, keruntuhan ini juga bukan hanya milik makhluk manusia, makhluk apapun ya bisa mengalami keruntuhan ya. Keruntuhan, mengalami hal-hal yang merosot, yang menurun
Ya ibaratnya kalau yang awalnya kaya bisa menjadi miskin, yang awalnya berbahagia bisa menderita, yang awalnya di alam manusia bisa ke alam menderita lainnya, binatang, alam asura, alam peta, alam neraka. Ya, mungkin yang tadinya di alam dewa merosot ke alam yang lebih rendah. Ya, ini kemerosotan. Jadi khotbah Sang Buddha tentang keruntuhan ini dijelaskan dalam khotbah yang disebut Para Bawa Sutta. Ya, saya bacakan dari Para Bawa Sutta ini. Ini adalah percakapan antara seorang dewa ya dan Sang Buddha mengenai penyebab-penyebab keruntuhan spiritual. Demikian yang telah saya dengar. Suatu ketika Sang Buddha berdiam di dekat Sawati di hutan Jeta, di wihara Anathapindika. Di suatu malam yang indah, datanglah dewa yang menerangi seluruh hutan Jeta dengan sinarnya yang cemerlang. Dewa itu mendatangi Sang Buddha, menghormat beliau, dan berdiri di satu sisi. Nah, jadi dewa yang datang, dewa yang bercahaya, cahayanya cemerlang. Kemudian dewa itu lalu berkata, saya ingin bertanya kepadamu, Gotama, tentang manusia yang menderita keruntuhan. Saya datang kepadamu untuk menanyakan penyebab-penyebab keruntuhan itu. Jadi dewa bertanya, apa sih sebabnya keruntuhan itu, kemerosotan? Kemudian Sang Buddha menjawab, dengan mudah dapat diketahui siapa yang maju. Dengan mudah pula dapat diketahui siapa yang runtuh. Dia yang mencintai Dhamma akan maju, dia yang membenci Dhamma akan runtuh. Ya. Jadi yang mencintai Dhamma terus praktek Dhamma ini akan mengalami kemajuan, peningkatan. Tapi orang yang membenci Dhamma ini akan mengalami keruntuhan, akan menurun. Dia yang senang berteman dengan orang jahat tidak akan suka bergaul dengan yang luhur. Dia lebih menyukai ajaran dari orang jahat itu. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Ya, jadi yang suka senang berteman dengan orang-orang yang jahat, ya, tidak suka bergaul dengan yang luhur, yang baik, ini bisa menyebabkan keruntuhan kita, kemerosotan kita. Kemudian suka cerewet, suka tidur, lamban, malas, dan mudah marah. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Jadi sudah sangat jelas ya. Suka tidur, pemalas. Hari-hari maunya tidur, kerja tak mau. Mana dapat untung kalau tidur terus ya. Suka tidur, cerewet, lamban, malas, mudah marah. Nah, ini yang masih mudah marah, ya, ini hati-hati, bisa merosot, ya, menurun. Dia yang walaupun kaya namun tidak menyokong ayah ibunya yang sudah tua dan lemah. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Ini yang masih punya orang tua, ini masih ada kesempatan untuk merosot. Nah, kalau tidak menyokong orang tua, ya, orang tua yang sudah tua, yang sudah lemah, yang perlu sokongan anaknya tapi tidak disokong, ini bisa membuat keruntuhan. Dia yang menipu dengan menyamar menjadi pendeta, biku atau guru spiritual lain. Inilah penyebab keruntuhan seseorang.
menyamar menjadi pendeta, biku atau guru spiritual. Nah, istilahnya menjadi biku gadungan, ya. Di balai ini pernah dulu ada biku gadungan. Orang itu pakai jubah, datang ke toko-toko, ya, menawarkan barang, ya katanya barang itu sudah didoakan lah, nanti bawa heng lah, ya. Kemudian yang punya toko suruh membeli barang itu, ya, dengan harga tertentu. Tidak mau pula dibeli dengan harga yang murah, ya. Bukan hanya di Balai, di Jakarta, di Tangerang juga sudah pernah, ya, jadi biku palsu yang hanya pakai jubah tetapi tidak melaksanakan sila dengan baik, ya. Tidak di bawah sangga manapun, dia hanya cuma pakai jubah jalan, nanti pulang ganti baju, ya. Kemudian walaupun memiliki harta, aset, kekayaan berlimpah, namun dia menikmati semua itu sendirian. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Tidak mau berbagi berarti. Menikmati sendiri. Punya harta banyak, ya, tapi hanya dinikmati sendiri. Ini menyebabkan keruntuhannya. Kedekut ya Pak Rudi ya. Kedekut tangke cering. Nah, supaya tidak runtuh ya, berbagilah kepada yang membutuhkan. Kemudian jika dia menjadi sombong karena keturunan, kekayaan atau lingkungannya, serta memandang rendah handai tolan dan sanak keluarganya, inilah penyebab keruntuhan seseorang. Wah, aku nih keturunan raja, aku nih keturunan ningrat, darah biru. Wow. Tapi kalau terluka merah juga darahnya. Ya. Ya. Kemudian jadi sombong ya, kekayaan, wah ini aku orang kaya. Ya. Ini ya, kesombongan kita membuat kita merosot, menyebabkan keruntuhan. Memandang rendah handai tolan juga ya, memandang rendah orang lain, ya. Orang yang miskin, orang yang kurang mampu, atau mungkin orang yang kaya tapi pakaiannya biasa saja kita pandang rendah, ya. Seperti di film-film kan ada ya. Ya. Kita memandang rendah orang lain, ini bisa menyebabkan kemerosotan, keruntuhan. Senang bermain perempuan, mabuk-mabukan, berjudi dan menghambur-hamburkan apa yang telah diperolehnya. Inilah penyebab keruntuhan. Ya sudah jelas. Bermain perempuan, istri satu tak habis-habis. Nah, atau yang perempuan bermain laki-laki ya. Mabuk-mabukan, berjudi, ya, menghambur-hamburkan apa yang telah diperoleh. Ini sangat-sangat jelas akan membuat kemerosotan. Bukan kemerosotan yang akan datang, dalam kehidupan sekarang juga bisa dirasakan, ya. Kalau orang Jawa bilang yang membuat orang runtuh 5M, apa itu ya? 5M. Madat, madon, minum, pokoknya ada 5, saya lupa. Ya, ini yang termasuk nih, ya, main perempuan, mabuk-mabukan, judi, ya, menghambur-hamburkan. Ini membuat keruntuhan kita, ya. Apalagi ya kalau suka mabuk-mabukan, judi, menghambur-hamburkan, ya sudah jelas. Mungkin kita carinya sebulan susah payah,
ya, dipakai mungkin tak sampai sehari semalam habis. Carinya sebulan, 1 hari 1 malam habis, ya. Jadi keruntuhannya tidak nunggu besok-besok, ya, tidak nunggu lama-lama, ya, tidak nunggu kelahiran yang akan datang masuk neraka, tidak. Tapi dalam kehidupan sekarang juga bisa dirasakan kalau yang ini, ya. Ini sudah dijelaskan Sang Buddha 2500 tahun lebih. Berarti dari dulu juga sudah banyak orang mabuk-mabuk, ya, mabuk, judi, minum, memang sudah terjadi, ya. Kemudian tidak puas dengan istrinya sendiri dan terlihat bersama pelacur atau istri orang lain. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Ya, apalagi kalau dengan pelacur, ya, isinya hanya mengorek-ngorek kekayaan laki-lakinya, ya. Sudah pasti, ya, sebentar aja habis. Kekayaan kita yang kita cari susah-susah akan segera habis. Setelah melewati masa muda, lalu memperistri orang yang masih muda, kemudian tidak bisa tidur karena merasa cemburu. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Itu tua-tua keladi. Ya. Sudah tua, ya, punya istri lagi yang muda, ya, dan mudah cemburu. Nah, ini berhati-hati, ya. Ini penyebab keruntuhan seseorang. Mempercayai dan memberi kekuasaan pada wanita yang suka mabuk dan menghambur-hamburkan uang, atau pada laki-laki yang berperilaku seperti itu. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Sudah percaya berarti apapun diberikan, ya. Kalau mempercayainya kepada orang yang demikian, suka mabuk dan menghambur-hamburkan uang, ya, tidak akan tersimpan, habis sebentar. Jika seseorang anggota keluarga atau kelompok sosial atau komunitas yang berpengaruh, yang memiliki ambisi membara namun tak memiliki sarana memadai, yang mengejar kekuasaan atau ingin menguasai orang-orang lain, inilah penyebab keruntuhan. Jadi orang berpengaruh memiliki ambisi untuk menguasai mungkin sekelompok, ya. Bisa jadi kalau untuk wihara juga demikian, ya. Orang-orang berambisi untuk berkuasa di wihara, ya. Kemudian, ya, menggunakan kekuasaan semena-mena, ya, ini menyebabkan keruntuhan. Bukan keruntuhan di kehidupan yang akan datang, kehidupan sekarang aja bisa dirasakan. Kemudian dengan merenungkan secara mendalam semua penyebab keruntuhan di dunia ini, maka orang bijak yang memiliki pandangan terang akan menikmati kegembiraan di alam bahagia. Ya, jadi kalau kita bisa merenungkan baik-baik sebab-sebab keruntuhan ini, kalau hal-hal yang tadi sudah disebutkan, ini menyebabkan keruntuhan kita. Jadi jangan kita lakukan. Nanti kalau kita lakukan, ya, kita sendiri akan runtuh. Ya, berarti ini kita bijak kalau berpikir demikian. Ya, kalau sudah tahu hal itu baik, hal itu tidak baik, ya, yang baik kita laksanakan, yang tidak baik tidak kita laksanakan. Ini yang bijaksana, ya. Dengan kebijaksanaan ini kita bisa berbahagia baik di alam yang sekarang maupun di alam yang akan datang, ya. Bapak Ibu serta saudara sedama yang berbahagia,
Ya, saya bukan sedang menyindir, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin suka minum, suka judi, ya bukan saya sedang menyindir, tetapi saya hanya membaca kembali, mengulang kembali ajaran Sang Buddha tentang keruntuhan. Kalau ini kita lakukan, ya, ini menyebabkan keruntuhan kita sendiri, kemerosotan kita sendiri, bukan orang lain. Ya, tentunya kehidupan kita menginginkan kehidupan kita yang lebih baik. Ya, tidak ada orang yang ingin menderita, ingin bahagia. Ya, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Ya, tidak ada yang ingin menderita. Makanya dari itu, kalau hal tadi, ya, yang tidak baik kita hindari. Nah, ini sudah otomatis, ya, kehidupan kita akan berbahagia di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang ya tentunya terlahir kembali ke alam-alam bahagia. Ya, ya sekurang-kurangnya lahir kembali di alam manusia. Ya, alam manusia ini alam berbahagia yang terendah. Ya, sudah itu alam dewa. Kalau alam dewa bisa terus berbahagia. Tapi kalau di alam manusia kadang bahagia, kadang menderita, silih berganti. Ya. Jadi sekurang-kurangnya terlahir kembali ke alam manusia, ya mudah-mudahan tidak merosot ke tempat alam menderita lain. Ya. Siapa yang mengupayakan untuk tidak merosot? Ya kita sendiri. Ya. Kalau kita terus melakukan hal-hal yang baik, maka kehidupan kita akan bertahan, kebaikannya, kebahagiaannya, atau mungkin bisa meningkat, bukan semakin merosot. Ya. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan tentang para bawa sutta, ya, khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu. Ya, ini mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menghindari hal-hal yang buruk demi terhindar dari kemerosotan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Namo Buddhaya.